Shalom, jumpa lagi dalam program Rehat edisi Sabtu 22 Oktober 2022. Sahabat Rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur karena kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini yang diambil dari Yoel pasal 2 ayat 12-17. Mari kita minta pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Firman-Mu telah tersedia untuk kami baca dan renungkan, ya Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu, ya Tuhan, agar firman ini menjadi berita sukacita bagi kami untuk melanjutkan hidup kami. Agar firman-Mu ini menjadi sulu langkah dalam kehidupan kami. Berbicaralah, ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, firman Tuhan yang akan saya bacakan di pagi yang indah ini terambil dari Yoel pasal 2 ayat 12-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaiklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaringlah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikku sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin. Pembacaan kita di pagi ini telah disimpulkan dalam satu topik yang berjudul Revolusi Batin, Usese Pena. Kerinduan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak berkurang. Sama dengan Kejadian 3 ayat 9 yang mencari manusia, di manakah engkau? Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa manusia harus terpisah dengan Tuhan, tetapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita
di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel 2 ayat 12-17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar manusia berbalik kepada Tuhan. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dan bukan pertobatan yang pura-pura. Mengoyakkan pakaian ayat 13a. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup. Itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan Allah adalah pengasih dan penyayang panjang sabar. Ayat 13b, berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya. Ayat 13c, kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasihnya. Mengapa demikian? Sebab ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Mazmur 103 ayat 9-14. Kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab, kepercayaan dari Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi yang indah ini. Firman-Mu telah kami baca dan kami renungkan. Tanamkan baik dalam hati kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami masing-masing. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Tangerang. Engkau sertai dan pimpin selalu. Kami tidak tahu akan pergumulan mereka masing-masing. Mungkin ada yang saat ini sedang menjerit karena sakit ya Tuhan. Engkau ya Tuhan tilik. Secara khusus kami berdoa akan saudari kami Tante Esther yang sedang bergumul karena sakit. Ya Tuhan, Engkau tilik dan Engkau pulihkan dokter dan tangan-tangan yang merawatnya. Ya Tuhan, Kau berikan kekuatan agar ia dapat boleh memperoleh kesembuhan. Nama-Mu diagungkan. Mungkin masih ada juga yang lain jemaat yang sedang bersedih karena kehilangan atau tertinggalkan orang-orang terkasih. Engkau ya Tuhan berikan penghiburan yang sejati agar ia dapat menyadari bahwa sumber penghiburan satu-satunya hanyalah daripada-Mu. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk pendeta dan seluruh majelis dan hamba-hamba Tuhan. Engkau ya Tuhan pimpin dan sertai, berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan senantiasa, agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik demi memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pemerintah kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kau juga berikan hikmat senantiasa agar ia dapat memerintah dan mengelola negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan dibalik daripada itu, nama-Mu senantiasa ditinggikan dan diagungkan. Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami bawa alaskan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi yang indah ini. Semoga menjadi berkat bagi kita untuk dapat kita lakukan di dalam terapkan dalam langkah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.